Pernahkah lu merasa ragu untuk menyampaikan pendapat hanya karena takut dianggap aneh oleh orang lain? Pernahkah lu menahan kata-kata yang seharusnya keluar dari mulut lu hanya karena khawatir dinilai berbeda atau bahkan ditolak oleh lingkungan sekitar? Banyak dari kita pernah berada pada posisi itu. Dia meski hati kecil berteriak ingin bicara, mengangguk setuju, meski sebenarnya gak sepakat atau berpura-pura ikut arus, meski dalam pikiran kita menolak keras arah yang dituju. Fenomena ini bukan sekedar pengalaman pribadi, ini adalah realitas yang sangat manusiawi. Kita hidup dalam masyarakat yang secara sadar maupun enggak sering menuntut keseragaman. Ada semacam aturan yang tak tertulis bahwa menjadi berbeda bisa membawa risiko ditertawakan, dikucilkan, atau dianggap nggak normal. Itulah sebabnya banyak orang memilih jalan aman, yaitu menyesuaikan diri dengan kebanyakan orang lain. Pertanyaannya, kenapa manusia cenderung takut untuk berbeda? Kenapa suara hati seringkali dikalahkan oleh suara mayoritas? Apakah ini murni karena sifat alami manusia atau justru hasil dari ketekanan sosial yang terus-menerus kita alami sejak kecil? Ketakutan untuk berbeda bukan cuma soal keberanian pribadi, tapi juga berkaitan dengan cara berpikir manusia bekerja. Bagaimana budaya membentuk kita dan bagaimana keinginan untuk diterima membuat kita rela mengorbankan keaslian diri. Dan disinilah letak persoalannya. Kalau setiap orang hanya berani mengikuti arus, siapa yang bakal berani menciptakan perubahan? Kalau semua orang takut berbeda, gimana mungkin lahir penemuan baru, pemikiran segar atau gagasan besar yang bisa mengubah dunia? Untuk benar-benar mengerti kenapa banyak orang takut berbeda, kita perlu balik lagi ke sifat dasar manusia. Sebagai makhluk sosial, dari awal peradaban manusia itu nggak pernah bisa hidup sendirian. Nenek moyang kita bertahan hidup dengan cara membentuk kelompok, berburu bareng, saling melindungi, berbagi makanan, sampai membangun tempat tinggal. Kalau ada satu orang yang terpisah dari kelompoknya, kemungkinan besar dia dianggap nggak bisa bertahan lama. Dari situ otak manusia seperti diprogram untuk percaya bahwa kebersamaan adalah kunci keselamatan. Kebersamaan itu ngasih rasa aman sementara. Perbedaan sering dianggap ancaman. Kalau lu tampil beda dari kelompok, bisa aja dipandang asing, ditolak, bahkan dikeluarkan dari lingkaran sosial. Dan bagi manusia purba dulu, itu sama aja kayak hukuman mati. Nah, warisan psikologis itulah yang sampai sekarang masih ke bawah. Makanya meskipun zaman udah modern, insting untuk ikut arus masih kuat banget nempel di diri kita. Tapi kalau kita gali lebih dalam, rasa takut berbeda itu nggak cuma soal keamanan hidup. Ada lapisan lain yang lebih kompleks, soal identitas, penerimaan sosial, bahkan harga diri. Identitas adalah jawaban atas pertanyaan, gue siapa? Dan jawaban itu seringkali dibentuk berdasarkan kelompok tempat kita berada. Kalau kelompok menolak, identitas lo ikut goyah. Selain itu, manusia pada dasarnya punya kebutuhan dasar untuk diterima. Lo bisa punya uang, ilmu, atau kemampuan hebat, tapi kalau nggak ada yang mengakui keberadaan lo, biasanya lo bakal ngerasa kosong. Nah, kebutuhan diterima ini sering bikin orang rela mengorbankan keunikan dirinya hanya demi dianggap bagian dari mereka. Dan yang paling menarik, rasa takut berbeda juga sering menyentuh ke harga diri. Buat sebagian orang, kalau pandangannya ditolak, itu kayak harga dirinya jatuh. Jadi daripada ambil risiko, mereka lebih milih diam atau ikut-ikutan mayoritas. Padahal justru di sanalah potensi besar buat berkembang sering terkubur. Pertanyaannya sekarang, kalau ketakutan itu begitu kuat dan mengakar, gimana caranya kita bisa belajar untuk berdiri tegak dengan perbedaan kita? Apakah mungkin melawan dorongan alami yang sudah tertanam sejak ribuan tahun lalu? Jadi kalian pastikan lihat video ini sampai habis dan jangan lupa kalian like dan subscribe juga video ini. Oke, makasih. Kenapa sih banyak orang lebih milih ikut arus daripada tampil beda? Jawabannya ternyata cukup jelas kalau kita lihat dari sisi psikologi dan sosial. Ada beberapa alasan utama. 1. Kebutuhan akan penerimaan sosial. Setiap manusia pada dasarnya mendamkan pengakuan. Rasa diterima bikin lo ngerasa aman, seolah-olah lo punya tempat di dunia ini. Menjadi bagian dari kelompok ngasih rasa memiliki, dan itu salah satu kebutuhan psikologi paling dasar. Tapi kalau lo berbeda, risiko terbesarnya adalah penolakan.
Dan penolakan itu sakitnya bukan cuma di hati, tapi juga di identitas diri. Makanya banyak orang rela menekankan pendapat pribadinya, bahkan sampai kehilangan keaslian dirinya sendiri hanya demi tetap diterima. Yang kedua, takut dikucilkan atau dianggap aneh. Dalam banyak budaya, orang yang tampil beda sering dicap pemberontak, aneh, atau bahkan dianggap gak sopan. Label itu berat banget karena langsung bikin seseorang kehilangan dukungan sosial. Tekanan semacam ini membuat banyak orang akhirnya lebih memilih aman, ikut-ikutan mayoritas, meski jauh di dalam hati nuraninya sebenarnya mereka gak setuju. Mereka berpikir lebih baik pura-pura sama daripada harus tanggung beban jadi orang yang dikucilkan. Yang ketiga, konformitas psikologis. Ada fenomena psikologi sosial yang disebut conformity. Eksperimen klasik Solomon X tahun 1950-an menunjukkan gimana seseorang bisa nurut sama jawaban yang jelas-jelas salah hanya karena mayoritas kelompok menjawab begitu. Bayangin, mata lo lihat garis A lebih panjang, tapi semua orang bilang garis B lebih panjang. Dalam kondisi itu, kebanyakan orang lebih milih ikut mayoritas daripada jujur sama yang dia lihat. Eksperimen itu bukti nyata manusia sering lebih takut berbeda daripada berani melawan arus, meskipun kebenaran ada di depan mata. Poin keempat, rasa takut akan konsekuensi nyata. Kadang jadi berbeda itu memang ada resikonya. Bisa kehilangan pekerjaan kalau pendapat lo bertabrakan sama atasan. Bisa kehilangan teman kalau pandangan lo nggak sesuai sama lingkaran pergaulan. Bahkan dalam beberapa kasus ekstrim bisa muncul ancaman terhadap keselamatan diri. Wajar kalau banyak orang akhirnya mikir dua kali, lalu milih jalan aman, ikut aja sama kebiasaan umum. Poin kelima, kurangnya kepercayaan diri. Orang yang kurang percaya diri biasanya lebih gampang terbawa arus. Mereka ngerasa suaranya nggak penting, idenya nggak cukup kuat, atau keberadaannya nggak punya pengaruh. Karena rasa minder itu, mereka lebih memilih diam. Padahal mungkin aja ide kecil mereka bisa jadi solusi besar kalau berani disuarakan. Menariknya, sejarah justru membuktikan hal sebaliknya. Hampir semua kemajuan besar lahir dari orang-orang yang berani tampil berbeda. Contohnya seperti Galileo. Galileo misalnya, dia berani menantang keyakinan mayoritas tentang tata surya walaupun harus berhadapan dengan gereja pada zamannya. Tokoh-tokoh kemerdekaan bangsa kita juga berani menentang penjajah meskipun jumlahnya sedikit dan resikonya sangat besar. Bahkan dalam kehidupan modern, banyak inovasi yang kita nikmati hari ini, mulai dari listrik, internet, sampai smartphone di tangan lo sekarang lahir karena ada orang-orang yang berani mikir di luar kebiasaan. Jadi kalau dipikir-pikir, ketakutan untuk berbeda itu bisa bikin kita aman untuk sementara, tapi juga bisa bikin kita kehilangan peluang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dan di titik inilah pertanyaannya penting muncul, apakah lo harus hidup dalam bayang-bayang ketakutan atau mulai berani menantang arus meski resikonya nggak kecil? Jadi kenapa sih banyak orang takut berbeda? Karena pada dasarnya manusia nyari rasa aman, butuh diterima, dan pengen punya perlindungan dari kelompoknya. Itu wajar, itu sifat alami. Tapi masalahnya kalau semua orang cuma ikut arus tanpa berani bersuara, dunia ini nggak akan pernah maju, nggak akan ada perubahan, nggak akan ada keberadaan yang terungkap. Sekarang pertanyaannya penting buat lo. Apakah lo mau hidup hanya sebagai bagian dari kerumunan, sekedar ngikutin apa kata orang, atau lo berani berdiri sebagai pribadi yang bisa nunjukin arah baru? Menjadi berbeda jelas nggak mudah. Lo bisa dikritik, disalahpahami, bahkan mungkin ditolak. Tapi seringkali justru itulah jalan menuju kebenaran dan kemajuan. Yang kita perlu cari adalah keseimbangan. Lo bisa tetap menghargai kelompok, tetap punya rasa kebersamaan, tapi tanpa kehilangan keberanian buat nyuarain apa yang menurut lo benar. Karena kalau kita lihat sejarah, catatan besar bukanlah milih orang-orang yang sekedar ikut arus. Sejarah lebih banyak mengingat mereka yang berani melawan arus, terutama ketika arus itu jelas-jelas membawa kita pada kesalahan. Jadi mulai sekarang coba lu tanya diri sendiri, ketika ada pilihan antara ikut arus atau jujur sama hati nurani, langkah mana yang bakal lu pilih? Jangan lupa like dan subscribe video ini dan share ke teman-teman kalian. Oke, makasih.